Kalian tahu kan betapa hebohnya supporter Indonesia kalau lagi ada pertandingan-pertandingan bulu tangkis internasional? Teriakan seperti Indonesia, Indonesia itu bisa bergemuruh di dalam satu stadion. Atau teriakan Ea, Ea ketika shuttlecock melambung ke sana kemari. Kehebohan penonton Indonesia konon dimulai pada tahun 1958 ketika Indonesia untuk kali pertama ikut Piala Thomas. Dipandang sebelah mata, bahkan ketika masuk ke final pun masih juga tidak dianggap. Bahkan Star Weekly menyebut sebagai pertarungan si tikus melawan raksasa. Namun 7 pemuda Indonesia ini dengan gagah berani membalikkan keadaan dan meluluh lantakan yang pada saat itu disebut dengan Malaya. Ketujuh orang inilah yang kali pertama disebut dengan The Magnificent Seven di bulu tangkis Indonesia. Kepulangan mereka ke tanah air disambut dengan gegap gempita. Mereka pun bertemu dengan Presiden Soekarno. Sejak saat itulah pemain-pemain bulu tangkis Indonesia mulai ditakuti di dunia. Dan ini adalah The Magnificent Seven Jilid 2. Ketika Rudi Hartono, Lim Swee King, Christian Hadinata, dan kawan-kawan berhasil membawa pulang Piala Thomas berturut-turut di tahun 1976 dan 1979. 7 orang itu menguasai dunia perbulu tangkisan saat itu, bahkan Rudi Hartono menjadi 7 kali juara All England hingga disebut sebagai maestro bulu tangkis. Lalu ada Christian Hadinata yang bisa disebut sebagai salah satu pemain ganda terbaik di dunia. Bahkan bisa dibilang Kokris adalah bapak ganda putra Indonesia. Karena setelah pensiun sebagai pemain, beliau juga menjadi pelatih dan pembina khusus di ganda putra. Sejumlah pasangan ganda putra terbaik Indonesia yang ditakuti di pertandingan internasional adalah hasil dari tangan dingin Christian Hadinata dan timnya. Menariknya, istri dari Rudi Hartono dan Christian Hadinata adalah adik kakak. Oke, balik lagi. Sejak kesuksesan yang tak terduga dari Magnificent Seven Jilid 1 itu, masyarakat Indonesia benar-benar tergila-gila dengan bulu tangkis. Dan militansi penonton Indonesia itu turun-temurun berlangsung hingga sekarang. Supporter Indonesia itu berisik tapi ngangenin, iya kan?